Shalom Papa, Mama, dan adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan Yesus dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti mengikuti ibadah. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Hai Fani, apa kabar? Baik. Baik, tapi kok mukamu cemberut toh, Van? Ada apa loh? Ini loh Lasa. Mamaku cuma goreng tempe sama kangkung doang, gak ada ayam. Walah, hari ini kamu makan tempe sama sayur toh? Iya. Kan enak loh, Van. Ada lauknya, ada sayurnya. Terus, kenapa sedih? Gak ada ayam. Walah, nggak ada ayamnya toh. Halo semua. Halo, Lasa Stevi. Loh. Halo adik-adik. Halo teman-teman. Halo. Kenapa Kak Tuti kok Fani? Wajahnya cemberut gitu loh Kak. Kenapa? Ini loh tadi katanya Fani itu disiapin sarapan mamanya itu cuma sama tempe sama sayur kangkung. Oh gitu. Emangnya kenapa, kan enak sayur kangkung sama tempe goreng. Iya, Van. Enak kan? Gak ada ayam, jadi gak enak. Oh gitu. Tapi Fani, harusnya jangan bersedih. Harusnya tetap senang. Harusnya tetap bersyukur. Fani tahu nggak? Pernah lihat nggak? Yang biasanya di jalan mereka nggak punya tempat tinggal. Pernah lihat nggak? Pernah. Nah, mereka aja kalau mau makan kadang mesti bongkar-bongkar tempat sampah loh Fani. Masa Ya. kan banyak kumanya di tempat sampah. Nah iya betul, mereka harus makan makanan sisa. Kalau Fani, makanan sisa atau makanan yang masih baru? Baru. Nah jadi harus apa? Kita harus bersyukur karena masih ada makanan buat Fani. Itu artinya Tuhan Masih memberkati ya, Losa. masih mengasihi kita. Iya, Van, bener loh. Iya. Harus mengucap syukur kita itu. Betul adik-adik, kita harus tetap mengucap syukur dalam keadaan apapun. Karena kita ada karena anugerah dari Tuhan. Ku ada sebab anugerahmu. Yuk kita pujikan pujian ini ya Fani dan adik-adik. Sebab anugerahmu ku ada karena kasihmu Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Sebab anugerahmu ku ada karena kasihmu Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih
berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami sangat mengucap syukur karena Tuhan Yesus masih memberkati kami, masih menjagai kami, bahkan masih menolong kami sampai hari ini. Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu. Kami hari ini boleh kembali beribadah. Tuhan yang boleh memimpin ibadah sekolah minggu gereja kami, Gereja Kristen Abdial Anugerah Tulungagung ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Memberkati setiap kami anak-anak-Mu yang hari ini beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan terus menolong dan Tuhan juga yang menyertai kami. Berikan kami telinga yang dengar-dengaran, yang patuh, yang bersyukur, bahkan juga bersemangat memuji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Rosa, Fani, kemarin loh, papaku itu kan melaut toh. Tapi semalaman itu nggak dapat ikan, jadi nggak ada yang dijual, nggak dapat uang. Terus Rosa sama keluarganya makan apa? Jadi Rosa sama Fani, kemarin aku sama mama papaku sama adik-adikku, ya kami cuma makan sama kerupuk sama kecap. Wah, tuh Fani, lebih mending mana? Makannya Kak Tuti atau makannya Fani? Makannya Fani. Nah, jadi kita harus Mengucap syukur. Iya, betul. Kita harus tetap mengucap syukur dalam setiap keadaan. Van, kamu masih enak loh, masih ada lauknya tempe, Ya, masih ada sayurnya. Aku udah sama kerupuk sama kecap aja. Tapi Fani, kita harus mengucap syukur karena masih ada makanan. Untung loh Van, aku nggak sampai seperti yang lo Stevi tadi bilang loh, ngais-ngais di tempat sampah banyak kumannya. Tuhan itu masih mengasihi kita ya loh, meskipun Iya, makanan betul. kita sederhana. Karena Tuhan begitu baik, Tuhan begitu luar biasa. Tuti mau ajak Sus Stevi, Fani, yuk kita mengucap syukur kembali. Ayo adik-adik bangkit Iya. berdiri. Kita mau nyanyikan pujian betapa baiknya Engkau Tuhan. boleh sambil bertepuk tangan. Ya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Katakan Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Jadi gimana Van, masih sedih? Enggak. Enggak sedih ya. Terima kasih Rosa. Iya Fani. Sudah diingatkan tidak lupa mengucap syukur. Iya. Oh iya, ini mau ngajak penyanyi Rosa-Rosa sama teman-teman untuk bernyanyi Oh Sukacita. Oh. Iya, kita harus bersuka cita. Iya,
Adik-adik tetap banget berdiri. Kita pujikan Oh Sukacitaku. Harus benar-benar sukacita ya untuk memujikannya. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku ini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Kepada siapa kita berserah? Padanya aku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Mana senyumnya? Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacita, Ayo lompat bareng-bareng. penuh. Pada siapa kita berharap? Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Pada siapa kita berserah? Padanya aku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Pam 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 pam. Sekali lagi, oh sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, Bahkan apa? mati bagiku. Sukacita, Siap-siap lompat. Yeay. padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Mana dong goyangnya? Padanya aku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Pam 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 pam, pam 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 lagi. Pam 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 pam. Yeay. Nah, jadi sekarang semuanya sudah Sukacita. sukacita. Sudah tahu bahwa kita harus selalu mengucap syukur dalam segala hal. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita supaya kita dapat mengerti akan firman Tuhan yang mengatakan bahwa harus mengucap syukur dalam segala hal. Yesus sahabatku. Yesus sahabatku, Dia mati bagiku. Besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku. Bila ku besar nanti sampai
sahabatku, Dia mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku. Bila ku besar nanti, sampai aku mati, ku kan ingat selalu Yesus, sahabat dan Tuhanku. Yesus sahabat dan Tuhanku. Yesus, sahabat dan Tuhanku. Yesus sahabat dan Tuhanku. Yesus, sahabat dan Tuhanku. Semuanya lipat tangan, tutup mata, berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, untuk kasih setia-Mu, untuk kebaikan-Mu, untuk berkat-Mu buat kami anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami anak-anak-Mu untuk boleh duduk manis, dengar-dengaran firman-Mu. Jauhkan si iblis yang menggoda, si iblis yang mau mengganggu kami. Tuhan tolong kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hai, Shalom. Senang sekali Kak Tuti bisa kembali bersama dengan adik-adik. Tiba waktunya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tadi kita sudah memuji Tuhan, kita juga sudah berdoa. Dan tadi kita juga diingatkan bahwa kita harus mengucap syukur. Adik-adik, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema mengucap syukur. Mengucap syukur. Nah, mengucap syukur itu artinya kita berterima kasih, bersyukur kepada siapa? Kepada Tuhan secara khususnya, karena Tuhan masih menolong, Tuhan masih memberkati, Tuhan masih melindungi, dan Tuhan juga masih memberikan berkat kepada setiap kita sampai hari ini. Seperti yang tadi Lause Stevi, Fani, dan juga Lause Tuti katakan. Adik-adik, Lause mau tanya, dalam keadaan apa sih kita itu harus mengucapkan syukur kepada Tuhan? Dalam keadaan apa sih kita itu harus berterima kasih kepada Tuhan? Apakah kita mengucap syukur itu ketika kita diberkati dengan banyak makanan, kita diberkati dengan banyak mainan, kita diberkati karena kita bisa jalan-jalan ke sana ke sini? Apakah saat senang saja kita mengucap syukur atau bagaimana? Nah, hari ini Lause mau ajak adik-adik kita membuka Alkitab kita di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Lause akan bacakan bagi kita semua. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi ya, Lause bacakan ya.
mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi, kapan waktunya kita mengucap syukur? Kita harus mengucapkan syukur, berterima kasih kepada Tuhan di dalam segala hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kita, baik suka maupun duka. Nah, adik-adik, Lose punya contoh sederhana. Coba adik-adik perhatikan di layar gambarnya ya. Itu ada seorang anak yang apa? Yang murung. Yang tidak mau makan. Mukanya cemberut. Apakah dia mengucap syukur itu artinya? Kok mukanya cemberut? Adik-adik, contoh sederhananya, ketika kita tidak punya makanan yang enak, makanan yang wah, kadang cemberut. Seperti tadi si Fani bilang, gemes karena mamanya hanya masak tempe sama sayur kangkung. Jadi gak mau makan. Tadi kita juga sudah lihat di gambar, gak mau makan. Ayo ngaku, siapa yang sering seperti itu? Aku gak mau makan. Karena hari ini tidak ada ayam goreng. Karena hari ini tidak dibelikan KFC. Karena hari ini aku tidak dibelikan mama makanan yang enak. Makannya cuma sama tahu, sama tempe. Ayo, siapa yang sering seperti itu? Yang sering bersungut-sungut? Yang tidak mengucap syukur? Kalau masih ada berkat Tuhan hari ini. Adik-adik, Lose akan sejenak mengajak adik-adik. Pada zaman Tuhan Yesus dulu, pada zaman Tuhan Yesus melayani bersama dengan para murid, pada waktu itu seperti apa kira-kira kalian tahu makanan yang dimakan Tuhan Yesus dengan para muridnya? Apakah makanannya seperti makanan kita pada saat ini? Ada pizza, ada hotdog, ada burger, pokoknya yang enak-enak. Apakah Tuhan Yesus dan murid-muridnya pada zaman dulu juga makan-makan yang enak ya? Nah, Lose mau ajak adik-adik kita perhatikan makanan apa ya yang dimakan Tuhan Yesus bersama dengan para murid-muridnya pada waktu itu. Atau makanan orang-orang pada waktu itu. Adik-adik, orang pada waktu itu makan gandum. Nah, coba deh perhatikan di layar adik-adik. Ada gambar Tuhan Yesus bersama dengan para muridnya sedang memetik gandum. Memang pekerjaan orang zaman dahulu itu menanam gandum. Kalau sekarang itu menanam padi. Jadi gandum itu salah satu bahan makanan utama orang-orang pada zaman dahulu. Yang selanjutnya, coba perhatikan. Jadi makanan mereka apa ya? Perhatikan deh di layar. Di situ ada roti tak beragi. Nah, kayak gitu loh roti tak beragi itu. Roti tak beragi itu juga sebagai bahan makanan orang pada waktu itu. Roti tak beragi itu juga dipakai pada waktu Tuhan Yesus mengadakan perjamuan kudus. Perjamuan terakhir ada roti tak beragi. Dan juga coba perhatikan kembali ya, ada gambar ikan. Nah, sederhana sekali ya. Ikan, ingat gak peristiwa pada waktu Thomas tidak percaya kalau Tuhan Yesus belum membuktikan. Akhirnya Tuhan Yesus makan ikan. Sederhana ya adik-adik, roti tak beragi itu kira-kira ada rasanya apa tidak? Tidak, rasanya hambar. Selanjutnya apa? Nah,
ada madu. Kalau madu kita juga ada hari ini ya, madu. Madu itu salah satu makanan yang dimakan oleh siapa? Yohanes Pembaptis, belalang hutan dan madu. Madu juga hari ini kita masih memakannya. Kadang kita buat minuman, kadang buat campuran. Kalau kita mau makan sama roti, ada juga kadang dipakai buat masker wajah. Selanjutnya apa lagi ya? Nah, perhatikan. Di dalam Alkitab juga dijelaskan ada anggur. Nah, anggur juga ada sampai hari ini. Anggur, Tuhan pernah memberikan perumpamaan pokok anggur yang benar. Jadi anggur merupakan salah satu buah yang dikonsumsi oleh orang-orang pada zaman dahulu. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, coba pada zamannya Tuhan Yesus itu makanannya masih sangat sederhana. Makan roti aja nggak ada rasanya. Makan ikan. Terus tadi ada gandum. Bandingkan dengan kita hari ini. Kita bisa makan yang enak. Makan roti, ada cookies, ada donat. Donat aja sekarang ada coklatnya, ada donat keju. Kita mau makan kebab juga ada, mau makan pizza juga ada. Wah, pokoknya enak-enak. Pokoknya lezat-lezat. Berbeda dengan zaman Tuhan Yesus dan para murid pada zaman dahulu. Tapi apakah mereka menggerutu? Tidak. Mereka tetap bisa menikmati makanan tersebut. Tapi kita terkadang kita sudah disediakan makanan oleh papa, mama kita yang bersih, yang bagus, kita tetap gak mau makan. Kita tidak mau mengucap syukur kepada Tuhan. Wah, apakah itu sikap yang baik? Apakah itu sikap yang benar? Tidak ya, itu sikap yang kurang baik. Karena Tuhan sudah memberkati. Ternyata kita masih bersungut-sungut. Ternyata kita masih lupa untuk mengucap syukur. Jadi adik-adik, apa sih yang harus kita lakukan supaya kita bisa terus bersyukur? Pertama, apapun makanan yang ada adalah berkat dari Tuhan Yesus. Dan kita harus berterima kasih. Jadi apapun itu berkat. Jadi kita harus tetap bisa mengucap syukur. Adik-adik, Lose punya video. Coba deh perhatikan baik-baik ya videonya. Nah, coba ada seorang anak kecil yang mengais, mengambil makanan di tempat sampah, mencari makanan di tempat sampah. Seperti yang Stevi tadi bilang loh, kalau di tempat sampah itu ada kumannya, sudah kotor. Nah, itu bekas dari warung loh, dimasukkan ke tempat sampah, terus diambil sama anak kecil tersebut. Nah, sedih gak lihatnya? Sedih ya, mau makan aja dia harus ngambil dari tempat sampah. Kalau kita makan sudah disediakan papa mama di atas meja. Nah, kasihan ya, sudah makan sisa dari toko. Adik, sedih gak lihatnya? Sedih ya. Nah, sekarang perhatikan Lose. Jadi, kalau adik-adik hari ini masih ada makanan, itu artinya Tuhan masih
memberkati. Jadi kita wajib untuk mengucap syukur. Kita tidak perlu mencari lagi, kita tidak perlu memasak karena sudah disediakan. Tidak seperti anak kecil tadi yang masih harus mencari makanan di tempat sampah lagi. Kalau makanan kotor masuk ke dalam mulut, masuk ke dalam pencernaan, bisa mengakibatkan sakit. Nah, jadi adik-adik masih menggerutukah? Masih bermalas-malasankah? Masih tidak mengucap syukurkah kalian? Nah, enggak boleh ya. Yang kedua, tidak membanding-bandingkan apa yang kita miliki dengan milik orang lain. Jadi, kita tidak membanding-bandingkan. Nah, kalau teman kita makannya sosis, makannya ayam, makan kentang goreng, kita hanya makan roti, kita tetap makan dengan sukacita. Ma, aku gak mau makan, masak lauknya loh, cuma ikan goreng. Lihat temenku loh, makannya enak. Dia bisa makan bakso, dia bisa makan mie ayam, masa aku cuma makan ini? Itu tidak baik. Artinya kita tidak mengucap syukur, tapi kita membanding-bandingkan apa yang kita miliki dengan milik orang lain. Tidak boleh. Yang selanjutnya, tidak membuang makanan. Jadi gak mau makan, terus akhirnya dibuang. Apakah itu baik? Apakah itu bukti ucapan syukur? Tidak. Yang lain susah, banyak yang susah, banyak yang cari makan di tempat sampah. Jadi kalau makan harus dihabiskan karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Jadi kalau makan harus dihabiskan sebagai bukti ucapan syukur kita kepada Tuhan. Yang terakhir, bersyukur karena berkat Tuhan dan mau berbagi dengan orang lain. Jadi tetap mengucap syukur. Bahkan kalau bisa kita juga berbagi dengan teman kita, dengan adik kita, dengan keluarga kita sebagai bukti ucapan syukur. Adik, biarlah kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang good, anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak Tuhan yang selalu mengucap syukur dalam hal yang sederhana. Dalam hal yang sederhana seperti yang Lose tadi contohkan. Dalam hal kita menikmati makanan yaitu berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menolong adik, menolong Lose untuk bertumbuh jadi anak Tuhan yang baik. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami sangat mengucap syukur karena kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah kami. Biarlah kami selalu mengucap syukur dalam segala keadaan. Dan kami mau semakin lebih sungguh-sungguh, semakin lebih mengasihi Tuhan, dan juga semakin menjadi anak Tuhan yang baik. Berkati gereja kami, Gereja Kristen Abiel Anugerah Tulung Agung. Berkati juga komisi sekolah minggu, Lose-Lose, bahkan juga teman-teman yang saat ini beribadah di rumah masing-masing. Tuhan menjagai dan Tuhan memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Bagaimana kalian? Apakah masih semangat? Apakah masih bersukacita? Terima kasih kalian masih tetap setia untuk bersekolah minggu. Nah, adik-adik, hari ini kita diingatkan kembali bahwa kita itu harus selalu mengucap syukur. Kemarin yang bersungut-sungut
kemarin yang masih menggerutu, kemarin yang marah-marah karena makanannya tidak enak, karena makanannya sedikit, karena makanannya tidak seperti teman-temannya. Kita mau buang sifat yang tidak baik. Kita mau belajar mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal. Nah, contoh lain kita mengucap syukur kepada Tuhan apa? Kita tetap setia untuk beribadah sekolah minggu meskipun tidak beribadah di gedung gereja. Masih tetap semangat, bahkan masih tetap berharap adik-adik di rumah setiap minggunya tetap beribadah di rumah masing-masing dengan sukacita, dengan persiapan, dengan sungguh-sungguh. Terima kasih ya bagi kalian yang ingin bercerita, yang ingin sharing atau ingin didoakan, dapat menghubungi nomor WA seperti yang ada di grup sekolah minggu kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Shalom adik-adik, it's time for cooking. Nah, tadi di khotbahnya Kak Tuti ada sebut tentang gandum. Sis Levi punya roti gandum. Nah, roti gandum ini terbuat dari tepung gandum. Rasanya tawar, dia tidak manis, tidak asin, jadi nggak ada rasanya. Nah, kita akan coba mengkreasikan roti gandum ini dengan menambahkan madu. Nah, madu ini juga salah satu makanan dari Yohanes Pembaptis. Sekarang kita mulai ya, kita akan coba. Kita berikan madu. Karena madu ini rasanya manis, jadi gandumnya juga akan menjadi manis. Nah, mudah kan cara membuatnya? Kita hanya memberikan madu. Kemudian kita bisa lipat dan siap untuk dimakan. Yang kedua, kita akan membuat dengan memoleskan selai coklat. Wah, siapa yang suka selai coklat? Pasti adik-adik suka semua ya makan coklat. Kita oleskan selai coklatnya di atas roti gandum. Secukupnya saja. Kita oles rata. Nah, sudah seperti ini, kita bisa letakkan dulu di piring. Kemudian kita akan tambahkan apa ini? Pisang. Kita akan tambahkan pisang. Pisangnya kita potong-potong. Oke, kita potong-potong tipis. Di atas roti gandumnya. Ini. Nah, sudah jadi deh. Dan sudah siap untuk dimakan. Rasanya pasti jadi lebih enak, yang coklat juga rasanya jadi manis. Adik-adik yang di rumah bisa mencoba ya, mengkreasikan roti gandum ini dengan orang tua kalian. Bye-bye.